Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Hufron dengan NIM 2541104029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pengertian dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid secara bahasa terambil dari kata al-qaidatu yang berarti pondasi atau dasar. Sedangkan menurut istilah yaitu sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum atau masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya. Sedangkan al-fiqhiyah menurut bahasa terambil dari kata al-fiqhu yang berarti paham. Untuk menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalilnya yang terperinci. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya al-qawaid al-fiqhiyah yaitu hukum atau pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Saya akan jelaskan mengenai fase perkembangan dari Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana fase awal itu dimulai daripada zaman Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah belum ada pembukuan kaidah secara tertulis karena hukum langsung merujuk pada Al-Quran dan bimbingan langsung Nabi. Namun benih-benih kaidah sudah mulai muncul dalam bentuk jawami'ul kalim atau perkataan Nabi yang singkat namun padat makna, seperti hadis ad-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Para sahabat pun mulai menerapkan logika ini dalam berijtihad mereka saat menghadapi persoalan baru. Selanjutnya yaitu fase pembukuan dan kodifikasi pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, yang mana pada masa ini mazhab-mazhab fikih mulai terbentuk. Para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mulai meletakkan pondasi metodologis dalam berpikir. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dianggap sebagai peletak dasar metode usul fikih yang menjadi embrio penting bagi lahirnya Qawaid Al-Fiqhiyah. Selanjutnya itu fase pembukuan mandiri pada abad keempat Hijriah ke atas. Masa ini yaitu masa emas di mana Qawaid Al-Fiqhiyah mulai ditulis menjadi kitab tersendiri, bukan lagi tercampur dalam kitab usul fikih atau furu'. Abu Thahir Ad-Dabbas dari mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu ulama pertama yang mengumpulkan kaidah-kaidah dalam jumlah banyak. Di kalangan mazhab Syafi'i, Imam Al-Qarqi juga menyumbangkan pemikiran besar melalui kitabnya yang berjudul Al-Usul. Selanjutnya yaitu fase penyempurnaan dan keemasan, yaitu puncaknya ilmu ini mencapai kesempurnaan pada masa ulama-ulama besar yang menyusun karya monumental Al-Ashbah wa Al-Nazair. Beberapa kitab yang wajib kita ketahui yaitu kitab Al-Ashbah wa Al-Nazair karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Penyusunan kitab-kitab ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, rasional, dan mampu menjawab persoalan umat di setiap zaman. Saya akan jelaskan beberapa poin mengenai Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana saya akan jelaskan satu persatu dari kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Semua seperti apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat. Adat yang dimaksud dengan kaidah ini yaitu semua yang di luar ibadah, maka masuk di dalamnya bab akad, seluruh permasalahan muamalah sampai pun masalah jinayat. Jadi pada kaidah ini dijelaskan bahwasanya semua perkara itu tergantung pada tujuannya, yang mana juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syatibi bahwasanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, sedangkan sebuah tujuan itu dijadikan sebagai sandaran dalam menghukumi perbuatan.
baik itu perbuatan adat maupun perbuatan ibadah. Saya akan contohkan mengenai penerapan dari kaidah ini, yaitu yang orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala. Namun kalau tidak berniat sama sekali dan cuman karena sudah kebiasaan dia makan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah. Jadi contoh penerapan mengenai kaidah ini yaitu ketika kamu melaksanakan perbuatan mubah, hukum tersebut itu mubah, maka ketika kamu niatkan untuk menjadi ladang pahala, maka apa yang kamu lakukan itu akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kamu melakukan suatu perkara mubah, ya tanpa kamu niatkan untuk menjadi ladang pahala, ya apa yang kamu dapatkan itu cuman apa yang kamu lakukan gitu, tanpa kamu mendapatkan pahala. Intinya ketika kamu niat mendapatkan pahala untuk menjadi ladang pahala, maka kamu akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika tidak melakukan niat untuk menjadi pahala, ya kamu tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Terus lanjut ke faidah. Apa sih faidah dari kaidah pertama ini? Disebutkan dalam buku ini ya, buku Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah memahami fikih Islam, dengan penulis Ahmad Sabiq bin Ahmad Lutfi bin Yusuf, mengatakan bahwasanya faidah dari kaidah pertama yaitu sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini. Mereka mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, baik amal tersebut baik ataupun jelek. Yang atas dasar ini merupakan mengatakan bahwa orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi misalnya akan mendapatkan pahala karena niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah. Juga orang yang mencuri bisa saja mendapatkan pahala kalau dia berniat untuk membantu orang fakir dengan hasil curiannya. Dan masih banyak gambaran salah lainnya dari kaidah ini. Untuk menjawab hal ini, cukup saya katakan beberapa poin berikut yang mana menjawab dari persoalan faedah tersebut agar kaidah pertama ini tidak disalahgunakan pada orang-orang, agar kaidah ini tuh masuk atau kayak dia itu sesuai apa yang dimaksud dari makna kaidah tersebut. Yang pertama itu, wajib bagi seorang muslim kalau ingin menghukumi sebuah masalah, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil serta meninggalkan lainnya. Namun hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalah lalu baru dia hukumi. Jadi ketika kamu akan melakukan suatu perbuatan atau perkara yang mana kamu masih kamu tertuju hanya satu pada dalil, maka kamu tidak boleh menerapkan kaidah ini ketika kamu hanya mengambil dari satu dalil saja, melainkan ketika kamu sudah mengambil dari dua atau lebih dari dalil yang kamu ambil, maka kaidah ini bisa kamu terapkan gitu. Terus yang kedua, berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, karena kaidah ini cuma untuk menjelaskan salah satu pokok dasar bisa diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal perbuatan yang dilakukannya. Dan masih ada satu pokok lain yang harus dipatuhi, yaitu mengikuti sunnah. Jadi pada poin kedua ini dijelaskan bahwasanya faidah yang harus dilakukan itu harus, intinya itu kaidah ini itu masuk ke dalam hukum sunnah. Kayak kamu melakukan sesuatu perkara yang sunnah, maka itu kamu bisa menerapkan kaidah yang pertama ini. Sebelum
untuk melakukan perbuatan syar'i ini kamu harus mencari dalil yang kuat agar penerapan kaidah ini sesuai apa yang dijelaskan dari kaidah yang pertama. Oke, lanjut ke kaidah yang kedua, yaitu al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Bahwa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga. Dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya karena dengan sebuah keraguan. Demikian juga sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakini juga. Baik, di sini saya akan langsung kasih ke penerapannya, contoh penerapannya agar kalian nanti mudah memahami. Untuk contoh penerapan dari kaidah kedua, yaitu apabila ada seseorang yang yakin bahwa ia telah berwudu lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudu lagi karena yang yakin adalah sudah berwudu, sedangkan yang batal masih diragukan. Baik, dari contoh penerapan tersebut saya akan jelaskan bahwasanya ketika orang yang sudah melakukan berwudu tetapi masih mamang atau ragu-ragu, tadi saya udah wudu atau belum ya, tadi udah batal atau belum ya, tetapi dia lebih keyakinan bahwasanya saya sudah wudu dan saya juga belum batal wudu, maka hukum orang tersebut itu dia belum batal wudunya dan sudah berwudu. Kenapa? Karena keraguan yang dia ambil itu masih kecil tinimbang keyakinan yang dia ambil. Tetapi kecuali ketika kamu meyakini bahwa kamu sudah berwudu, bahwa kamu belum batal wudunya, tapi pada saat menjalani suatu ibadah kamu keingat tuh bahwasanya oh iya tadi aku udah kentut, atau hal-hal perkara yang membatalkan wudu tersebut, maka suatu keyakinan yang kamu ambil itu dipatahkan oleh suatu bukti bahwasanya kamu sudah batal wudunya. Itu untuk contoh penerapan dari kaidah yang kedua, yaitu al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan suatu keraguan. Oke, lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu al masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Para ulama berarti hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf, maka syariat Islam meringankan agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Melihat dari Wajiz fi Idohi Qawaid Fikih Kuliah oleh Dr. Muhammad Sidki Al-Burqu, halaman 218. Jadi untuk kaidah yang ketiga ini, yaitu ketika suatu umat muslim mendapatkan suatu kesulitan atau kepayahan dalam melakukan ibadah, maka ada suatu hukum yang mana hukum tersebut itu bisa meringankan apa yang dia kesulitan dalam melakukan ibadah tersebut. Untuk contoh penerapannya, yaitu seperti pada dasarnya bangkai adalah haram, namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa maka diperbolehkan baginya makan bangkai tersebut, bahkan mungkin menjadi wajib. Baik, dalam contoh penerapan ini dicontohkan bahwasanya untuk kaidah ini bisa digunakan ketika seseorang itu sudah sangat-sangat terpaksa, sudah sangat-sangat darurat ketika dia tidak menjumpai suatu makanan, suatu apa yang dia bisa makan untuk menjadi dia kuat dalam beribadah. Ketika dia sudah tidak bisa menjumpai, maka dapat diperbolehkan untuk memakan suatu bangkai yang dia temui. Untuk contoh lebih konkretnya, misal tuh ketika kamu mendapati, intinya kamu ketika sedang berada di suatu hutan atau di tengah laut, di situ kamu tidak ada cadangan makanan,
kamu tidak menjumpai makanan yang bisa kamu makan dan yang halal. Misal itu kamu tidak bisa menjumpai hal tersebut, tetapi kamu dapat menjumpai suatu batang bangkai, maka bangkai itu bisa kamu makan dan diperbolehkan dari kaidah ini, yang mana dari kaidah ini dijelaskan bahwasanya suatu kepayahan atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam hukum Islam ini, ketika kamu hanya menjumpai suatu batang atau bangkai saja dan hanya itu doang yang itu kamu jumpai, maka diperbolehkan untuk dimakan, tetapi dengan syarat ketika kamu memakan bangkai tersebut, kamu tahu batasan, yang mana batasan tersebut itu kamu cukup ketika kamu sudah merasa kenyang maka cukupkan, tetapi ketika kamu sudah merasa kenyang lanjut saja makannya sampai kekenyangan, itu bisa menjadi haram. Oke, lanjut ke kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah yang menjadi sebuah kaidah fikih di atas. Namun apapun perbedaan itu, semua tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama, yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara syar'i. Jadi pada kaidah ini, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu lebih banyak kemadorotannya, maka harus dihilangkan. Oke, untuk contoh penerapannya yaitu dilarang menimbun makanan atau barang lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika ia akan membahayakan mereka. Jadi di sini dicontohkan bahwasanya ketika ada seseorang tersebut itu menimbun suatu barang atau kelangkaan barang tersebut untuk menimbun, untuk dijadikan agar bahan tersebut menjadi incaran pada para masyarakat agar nilainya lebih tinggi pada umumnya. Itu dicontohkan dari penerapan tersebut itu tidak boleh, karena yang mana kaidah tersebut itu dijelaskan bahwasanya suatu kemadorotan itu harus dihilangkan. Jadi ketika kamu melakukan suatu perbuatan atau perkara yang melakukan perbuatan kemadorotan tinimbang kemaslahatan yang tinggi, itu kamu harus dihilangkan, gitu ya. Itu tadi juga dicontohkan ketika menimbun barang itu tidak boleh ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah kelima, al-'adatu muhakkamatun. Jadi arti kaidah ini adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama yaitu bahwa sebuah adat kebiasaan dan urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nas syar'i atau lafadz sharih yang tegas untuk bertentangan dengannya. Jadi untuk penjelasan atau apa yang dimaksud dari kaidah kelima ini, al-'adatu muhakkamatun, itu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Untuk contoh penerapannya, di sini saya akan contohkan dari kaidah turunan yang kelima dari kaidah turunan al-'adatu muhakkamatun, yaitu kaidah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujah yang wajib dikerjakan. Untuk contoh penerapan dari kaidah turunan ini yaitu jika ada seseorang yang meminta tolong kepada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya, lalu setelah tanah itu terjual, yang dimintai tolong tersebut minta bagian upah atau presentasi dari apa yang diusahakan. Apakah hal ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku
Apabila masyarakat setempat memang sedemikian, maka wajib memberikannya. Jadi untuk contoh penerapan dari kaidah kelima ini, saya mengambil dari kaidah turunan, yang mana kaidah turunan itu dijelaskan bahwasanya ketika seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menjualkan tanah saya, terus ketika tanah saya sudah terjual, maka orang yang dimintai tolong untuk menjualkan suatu tanah saya, maka dia harus dikasih suatu presentasi, suatu upah dari apa yang dia sudah jualkan dari tanah saya. Jadi intinya itu ketika kamu meminta tolong untuk menjualkan suatu barang, terus barang itu sudah terjual, maka kamu memberikan suatu upah atau presentasi kepada orang yang dimintai tolong karena sudah menjualkan barang saya gitu. Tetapi untuk upah dan presentasi yang kamu berikan itu kamu itu sesuai adat masing-masing, sesuai kebiasaan masyarakat di daerah itu masing-masing gitu ya. Untuk contoh penerapan dari kaidah yang kelima ini, kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya bahas yaitu qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah umum dalam fikih yang digunakan untuk memudahkan memahami dan menerapkan hukum Islam, yang mana ilmu ini berkembang dari masa Rasulullah SAW, kemudian disusun oleh para ulama hingga menjadi ilmu yang sistematis. Dalam praktiknya, qawaid al-fiqhiyah dirangkum dalam 5 kaidah pokok yang menjadi landasan utama, yaitu segala sesuatu tergantung pada niatnya, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan, kesulitan mendatangkan kemudahan, kemadorotan harus dihilangkan, dan adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kelima kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, realistis, dan memperhatikan kemaslahatan manusia dalam berbagai kondisi lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.